Wajah Ricky Rizal sampai pucat, Putri Chandrawati yang aktif mengajar. Yang harusnya lebih dulu digantung dia, gitu loh, karena dialah otaknya. Sebetulnya Ferdy Sambo itu ngikutin dia, karena dia hasratnya tidak terpuaskan, tidak sampai dia mendapatkan kepuasan itu dari Joshua, maka diprovokasi suaminya dengan menuduh almarhum kurang ajar. Kurang ajar itu kan masih perlu pertanyaan. Oleh karena itu kalau saya lihat peradilan ini harus kita lihat sebenarnya otaknya siapa, adanya siapa, yang berbuat siapa. Kita harus melihat proporsional. Jadi yang lain kan banyak korban. Ya tentu ada kadar kesalahan ringan macam-macam. Karena jelas persiapan terhadap perencanaan itu kuat sekali. Jadi saya meyakini kalau seluruh dakwaan ini bisa dipertahankan, tidak terpatahkan argumentasi lain ya, karena argumentasi lain itu saya melihat juga tidak terlalu kuat ya. Kalau mengatakan bukan tembak tetapi dilakukan dengan hajar misalnya, itu sudah tidak sulit untuk dilawan kembali oleh JPU pengertian itu. Jadi Penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal, Erman Umar, menyebut kliennya berwajah pucat dan panik saat memanggil Barada Richard Eliezer di rumah pribadi Ferdy Sambo, Saguling, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli. Hal itu tertuang dalam eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan penasihat hukum terdakwa Ricky di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Bribka Ricky disebut diperintahkan Ferdy Sambo seusai menolak permintaan bosnya itu untuk menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ketika terdakwa Ricky Rizal memanggil Richard Eliezer naik ke lantai 3 atas permintaan Ferdy Sambo, tampak wajah terdakwa Ricky Rizal pucat dan panik, kata Erman di ruang sidang. Erman juga mengklaim kliennya tidak memberitahukan niat jahat Ferdy Sambo kepada Barada Richard Eliezer lantaran bingung dengan apa yang didengarnya ihwal permintaan menembak Brigadir Yosua. Hal itu, kata dia, termaktub dalam berita acara pemeriksaan atau BAP konfrontasi pada Rabu 31 Oktober. Sesampainya saya di bawah menghampiri Richard Eliezer, saya dengan perasaan bingung, kata Ricky yang tertuang dalam eksepsi yang dibacakan tim kuasa hukumnya. Ihwal dakwaan JPU yang menyebut Ricky mendukung rencana jihad Ferdy Sambo dengan mengikuti ajakan Putri Chandrawati ke rumah dinas dengan dalih isolasi mandiri. Kuasa hukum Ricky menilai itu mengada-ada. Pasalnya, kata Erman, Putri Chandrawati yang secara aktif mengajak terdakwa Ricky Rizal ke rumah dinas Duren 3 dengan alasan isolasi mandiri. Terdakwa Ricky Rizal mendapatkan arahan untuk menuju rumah dinas Duren 3 setelah berada di dalam mobil, ujar Erman. Lagi-lagi, lanjut dia, keterangan tersebut termaktub dalam BAP konfrontasi pada 31 Agustus 2022. Menurut dia, Putri Chandrawati baru memberitahu tujuan berjalannya waktu rumah dinas setelah terdakwa Ricky Rizal, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf masuk ke dalam mobil untuk menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Peristiwa Saguling kontradiktif dengan surat dakwaan yang disusun oleh JPU sehingga fakta menjadi kabur, tutur Erman. Dalam perkara ini, terdakwa Ricky Rizal didakwa dengan pasal 340 KUHP Subsidiar, pasal 338 KUHP Jangto, pasal 55 dan 56 KUHP. Dia terancam hukuman mati. Edar unggahan video dengan klaim yang menyebutkan bahwa Ferdy Sambo menangis histeris setelah hakim jatuhkan vonis hukuman mati. Seperti diketahui, Sambo merupakan tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Kasus tersebut sudah disidangkan sejak Senin 17 Oktober 2022 lalu. Berdasarkan thumbnail pada video, terlihat gambar Sambo sedang berada di dalam ruang sidang menggunakan baju tahanan. Tampak juga para hakim beserta sejumlah gambar anggota kepolisian. Video dengan narasi trending hari ini, tangis histeris Sambo pecah setelah hakim vonis PS hukuman mati. Sudah ditonton 271 kali tayangan. Apakah klaim pada video benar? Hasil penelusuran tim pencari fakta menunjukkan bahwa video yang beredar tersebut adalah hoax. Faktanya, video berdurasi 8 menit 13 detik tersebut tidak menunjukkan mantan Kadif Propam Polri menangis
karena keputusan hakim yang memberikan vonis hukuman mati. Juga tidak ada yang mengatakan bahwa Ferdi mendapatkan vonis hukuman mati dan menangis histeris. Gambar foto pada thumbnail juga hasil editan. Video diawali dengan suara narator yang membacakan surat permintaan maaf Ferdi Sambo terhadap rekan sejawat di Polri, keluarga, dan masyarakat luas. Berikutnya potongan video saat wawancara dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Agus Andrianto yang menjelaskan proses hukum kasus tersebut. Klip lain juga mempertontonkan saat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Fadilus Subhana menegaskan bahwa berkas perkara atas kasus tersebut telah lengkap dengan tuduhan pembunuhan berencana. Terakhir, suara narator yang mengulas kembali perjalanan kasus tersebut. Sebagaimana diketahui, tahapan persidangan dengan terdakwa Ferdi Sambo CS terus berlanjut. Hari ini Kamis 20 Oktober 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali melaksanakan sidang pidana pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atau JPU atas nota keberatan atau eksepsi terdakwa. Agenda sidang hari ini tanggapan JPU atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, kata Juyamto Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Antara setelah dikonfirmasi hari ini. Kesimpulannya, video dengan klaim yang menyebutkan bahwa Ferdi Sambo menangis histeris setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman mati. Penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal, Erman Umar, menyebut kliennya berwajah pucat dan panik saat memanggil Barada Richard Eliezer di rumah pribadi Ferdi Sambo, Saguling, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli. Hal itu tertuang dalam eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan penasihat hukum terdakwa Ricky di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Bribka Ricky disebut diperintahkan Ferdi Sambo seusai menolak permintaan bosnya itu untuk menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ketika terdakwa Ricky Rizal memanggil Richard Eliezer naik ke lantai 3 atas permintaan Ferdi Sambo, tampak wajah terdakwa Ricky Rizal pucat dan panik, kata Erman di ruang sidang. Erman juga mengklaim kliennya tidak memberitahukan niat jahat Ferdi Sambo kepada Barada Richard Eliezer